Halo, selamat datang dalam video pembelajaran administrasi bisnis. Bersama saya, Clarissa Yovianingtyas. Hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu kegiatan dalam bisnis, yaitu manajemen transportasi. Mari kita mulai. Sebelumnya, kita harus memahami dulu apa itu manajemen transportasi. Terlebih lagi, kita harus paham dulu apa itu transportasi. Jadi, menurut bahasanya, kata-kata transportasi itu berasal dari bahasa Latin, transporter, yang berarti mengangkat atau membawa. Nah, lalu bisa kita tahu bahwa transportasi itu adalah pemindahan barang ataupun manusia dari satu tempat ke tempat lain. Jadi, proses pemindahan itu adalah transportasi. Lalu, apa itu manajemen transportasi? Manajemen transportasi itu merupakan serangkaian kegiatan untuk memaksimalkan penggunaan unsur-unsur transportasi secara efektif dan benar, sehingga dalam proses pemindahan itu, apa yang dipindahkan bisa mencapai tempat tujuan dengan sebaik mungkin, dengan kondisi yang sebaik mungkin, seperti itu. Jadi itu adalah kegiatan manajemen transportasi. Karena kita ingat lagi, kegiatan manajemen adalah memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin. Di sini manajemen transportasi adalah memanfaatkan unsur-unsur transportasi sebaik mungkin, seefektif mungkin, supaya kegiatan pemindahan itu bisa berjalan dengan baik. Seperti itu, teman-teman. Lalu, apa sih unsur-unsur apa yang harus kita manfaatkan di dalam kegiatan transportasi? Yang pertama adalah manusia. Jadi manusia ini merupakan pelaku yang akan memanfaatkan moda-moda transportasi untuk beraktivitas dan juga sebagai pengatur dari sistem transportasi. Jadi kita sebagai manusia, kita adalah pelaku dan juga pengatur dari sistem maupun moda-moda transportasi untuk melakukan pemindahan itu pastinya. Dan yang kedua adalah barang. Nah, barang ini sebagai objek mobilitas yang ditujukan untuk pengiriman. Jadi merupakan objek pengirimannya. Itu adalah barang. Yang selanjutnya adalah kendaraan. Kendaraan ini berfungsi sebagai alat ataupun moda ataupun media dari transportasi. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah unsur jalan. Jalan ini sebagai jalur penghubung atau sebagai saluran lewatnya moda-moda transportasi. Nah, yang terakhir adalah organisasi. Organisasi ini adalah sebuah institusi yang berfungsi sebagai pengatur berjalannya sistem transportasi untuk bisa nanti dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan memiliki suatu kewenangan. Jadi organisasi adalah yang membuat sistemnya, yang memastikan sistem itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Lalu, apa sih manfaat dari manajemen transportasi? Kenapa kita harus melakukan manajemen dalam kegiatan transportasi? Yang pertama adalah manfaat ekonomi. Transportasi itu bisa menunjang kegiatan-kegiatan yang meningkatkan perekonomian, seperti misalnya kegiatan produksi di perusahaan pasti butuh kendaraan untuk transportasi. Lalu proses distribusi atau penyaluran produk dari sebuah perusahaan sampai ke tangan konsumen pasti butuh kendaraan, butuh alat transportasi, butuh pemindahan, seperti itu. Dalam hal perdagangan pun kita juga membutuhkan alat transportasi atau moda transportasi. Yang selanjutnya adalah manfaat sosial. Nah, dengan adanya transportasi, kita bisa menjangkau orang lain. Kita bisa bertemu dengan orang lain, kita bisa berjumpa dengan orang lain. Ini adalah bukti di mana transportasi memberikan manfaat untuk kehidupan sosial. Lalu yang terakhir adalah manfaat politis, di mana transportasi itu menunjang pelayanan sehingga merata pada keseluruhan masyarakat. Seperti misalnya masyarakat yang berada di daerah tertinggal itu juga bisa menjadi manfaat dari transportasi, di mana transportasi bisa memberikan pemerataan dan pengembangan wilayah yang
secara luas seperti itu. Jadi ini adalah beberapa manfaat yang bisa diberikan ketika kita melakukan manajemen atau pengelolaan dalam kegiatan transportasi. Next, kita masuk karena kita di dalam sebuah administrasi bisnis dan transportasi merupakan salah satu kegiatan dalam bisnis. Nah, kita masuk dalam transportasi di dalam bisnis, dalam kegiatan bisnis. Apa keterlibatan transportasi di dalam sebuah kegiatan bisnis, teman-teman? Nah, ini adalah berbagai aktivitas yang dipengaruhi oleh kegiatan transportasi. Seperti itu. Jadi dikelompokkan dalam hal logistik. Logistik itu apa aja di dalam bisnis? Yang disebut dengan logistik adalah yang pertama pasokan, yang kedua material, yang ketiga adalah distribusi. Jadi itu yang disebut dengan kegiatan logistik di dalam sebuah bisnis. Pasokan yang pertama itu berkaitan dengan suplai bahan baku. Biasanya ini disediakan oleh supplier. Tentu dalam kegiatan pasokan kita membutuhkan transportasi karena bahan baku ini dipindahkan dari tempat supplier sampai ke pabrik produksi, misalnya seperti itu kalau kita memproduksi sebuah produk. Lalu yang kedua adalah material. Ini adalah penggunaan pasokan atau penggunaan bahan baku itu tadi sampai bahan baku itu menjadi bahan jadi dalam sebuah kegiatan produksi. Seperti itu. Jadi berkaitan dengan penggunaan pasokan untuk kegiatan produksi sehingga nantinya dapat menghasilkan produk jadi. Sampai produk itu tentunya bisa dinikmati oleh konsumen. Lalu yang terakhir adalah kegiatan distribusi. Apa itu kegiatan distribusi? Kegiatan distribusi itu berkaitan dengan kegiatan yang menyampaikan produk atau jasa itu sampai manfaatnya itu bisa dirasakan langsung oleh konsumen. Tentu di sini kita akan membutuhkan transportasi. Karena dalam melakukan pemindahan produk atau jasa yang kita tawarkan sampai bisa dirasakan oleh konsumen itu kita butuh transportasi di dalamnya. Seperti misalnya kita akan menjual produk kita ke Indomaret. Seperti itu. Kita menawarkan ke Indomaret, kita pasti membutuhkan truk atau membutuhkan mobil untuk membawa produk kita, meletakkannya di Indomaret, misalnya seperti itu. Jadi disinilah aktivitas bisnis yang melibatkan transportasi. Seperti ini teman-teman, kalau kita mau melihat apa-apa saja kegiatan dalam logistik yang melibatkan transportasi. Nah, jadi ada procurement itu adalah pengadaan atau pasokan itu tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi dari raw material, bahan baku yang mentah seperti itu, apa yang dibeli oleh perusahaan lalu itu akan masuk ke pabrik untuk diproduksi. Nah, kegiatan produksinya adalah materials management atau manajemen materials. Jadi dari mengolah bahan baku sampai bahan jadi sampai menjadi finished goods itu adalah kegiatan manajemen material. Nah, setelah produk itu jadi dan sekiranya bisa ditawarkan atau dilempar ke pasar, nah ini adalah kegiatan distribusi. Jadi untuk menyampaikan barang jadi itu sehingga bisa dirasakan langsung oleh konsumen. Baik melalui misalnya penjual grosir atau kita menjual secara langsung ke konsumen seperti itu. Itu bisa disebut dengan kegiatan distribusi. Dan disinilah pentingnya kita melakukan manajemen transportasi. Kita harus menentukan secara bijak unsur-unsur apa yang akan kita libatkan dalam manajemen transportasi. Seperti manusianya, siapa saja yang akan melakukan atau mengontrol sistem transportasi dalam bisnis itu. Kendaraan apa yang kita pakai, lewat mana. Seperti itu teman-teman. Jadi sangat penting bagi kita untuk memastikan bahwa pengelolaan transportasi dalam kegiatan bisnis itu berjalan dengan baik sehingga kita bisa memanfaatkan atau melakukan kegiatan bisnis dengan sebaik-baiknya, seefektif mungkin untuk mendapatkan profit yang semaksimal mungkin. Jadi itu saja
pertemuan kita hari ini tentang manajemen transportasi. Semoga teman-teman memahami pembelajaran hari ini, teman-teman enjoy dalam pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman mau terus belajar dan mau terus berlatih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.